Pada dini hari tanggal 13 Juni 2025, dunia dikejutkan oleh serangan militer besar-besaran Israel terhadap Iran yang diberi nama kode Operation Rising Lion. Serangan ini yang dilakukan oleh pasukan pertahanan Israel, IDF, bersama Badan Intelijen Mossad, menargetkan fasilitas nuklir strategis, instalasi militer, dan kediaman petinggi Iran. Dengan lebih dari 200 jet tempur, termasuk F-35I Adir yang dimodifikasi untuk menjangkau target di Iran tanpa pengisian bahan bakar di udara, Israel berhasil melumpuhkan sejumlah situs penting, termasuk fasilitas pengayaan uranium di Natanz dan instalasi militer di sekitar Tehran. Namun serangan ini juga memicu eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuka kotak Pandora konflik Syiah Yahudi yang syarat dengan klaim nuklir dan ancaman pemusnahan massal. Konflik Israel-Iran bukanlah hal baru. Sejak Revolusi Islam 1979, hubungan kedua negara berubah dari sekutu menjadi musuh bebuyutan. Iran, di bawah kepemimpinan para mullah, mendukung kelompok-kelompok seperti Hezbollah dan Hamas yang dianggap Israel sebagai ancaman eksistensial. Sementara itu, Israel yang diyakini memiliki senjata nuklir, meski tidak pernah mengakuinya secara resmi, melihat program nuklir Iran sebagai bahaya utama bagi keberadaannya. Ketegangan ini meningkat tajam setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza, diikuti oleh serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus pada April 2024, yang menewaskan beberapa perwira senior Korps Garda Revolusi Iran, IRGC. Pada Februari 2025, Mayor Jenderal Gholam Ali Rashid, Kepala Markas Pusat Khatam Al-Anbiya, memperingatkan bahwa Iran akan membalas setiap serangan terhadap program nuklirnya, menyusul laporan bahwa Israel dan Amerika merencanakan serangan terhadap situs nuklir Iran pada pertengahan 2025. Peringatan ini ternyata bukan isapan jempol. Ketika Israel melancarkan Operation Rising Lion, Iran tidak hanya kehilangan infrastruktur kunci, tetapi juga sejumlah tokoh militer dan ilmuwan terkemuka, memicu kemarahan di Tehran dan menyeret kawasan ke ambang perang total. Serangan pada 13 Juni 2025 menargetkan lebih dari selusin lokasi di Iran, termasuk fasilitas nuklir di Natanz, Kondab, dan Khorramabad, serta markas IRGC di Tehran. IDF mengklaim serangan ini berhasil menewaskan sejumlah petinggi militer Iran. Selain itu, serangan ini menewaskan 6 ilmuwan nuklir terkemuka yang dianggap sebagai pilar program nuklir Iran. Menurut laporan, serangan ini juga menewaskan 3 ilmuwan lain. Pada 14 Juni, total korban jiwa mencapai 78 orang, termasuk warga sipil dan 20 anak-anak. Menurut pernyataan Duta Besar Iran untuk PBB, Iran tidak tinggal diam. Pada malam tanggal 13 Juni, Iran meluncurkan sekitar 100 drone dan sejumlah misil balistik ke Israel sebagai serangan balasan. IDF mengklaim berhasil mencegat sebagian besar drone tersebut, tetapi sirene serangan udara bergema di seluruh Israel, memaksa jutaan warga berlindung. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menyebut serangan Israel sebagai kejahatan dan bersumpah bahwa rezim Zionis akan menerima hukuman berat. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyebut serangan itu sebagai deklarasi perang, menegaskan bahwa Iran berhak membela diri berdasarkan piagam PBB. Kelemahan pertahanan udara Iran terungkap dalam serangan ini. Pejabat Iran dalam pesan pribadi yang dibocorkan ke New York Times mengungkapkan kekecewaan atas kegagalan sistem pertahanan udara mereka dengan pertanyaan seperti, di mana pertahanan udara kita dan bagaimana Israel bisa menyerang apa saja sesuka hati? Serangan Israel yang didukung oleh intelijen manusia di dalam Iran dan satelit barat menunjukkan tingkat infiltrasi yang mengejutkan menurut pejabat Iran Hamid Hosseini. Namun, Iran memiliki keunggulan lain, jutaan pendukung ideologi Syiah yang siap berjihad. Dengan populasi lebih dari 80 juta jiwa, Iran memiliki cadangan pasukan yang besar, termasuk milisi yang didukung IRGC seperti Basik, yang dapat dimobilisasi untuk serangan asimetris. Ancaman seperti bom bunuh diri atau serangan gerilya tidak dapat diabaikan. Meskipun Israel memiliki teknologi perang canggih, termasuk bunker bawah tanah sedalam 40 meter yang dilengkapi untuk bertahan selama 3 bulan, ancaman serangan asimetris tetap nyata.
Sejarah menunjukkan bahwa kelompok seperti Hezbollah mampu menembus pertahanan Israel dan serangan di Tel Aviv atau bahkan infiltrasi ke fasilitas strategis bukanlah hal yang mustahil. Isu nuklir menjadi inti konflik ini. Israel menegaskan bahwa serangan mereka bertujuan untuk mencegah Iran mencapai ambang nuklir, dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa operasi ini dilakukan pada menit-menit terakhir sebelum Iran memiliki senjata nuklir. Situs Natanz, yang merupakan pusat pengayaan uranium Iran, mengalami kerusakan signifikan meskipun Badan Energi Atom Internasional, IAEA, melaporkan tidak ada peningkatan tingkat radiasi di lokasi tersebut. Situs lain seperti Fordo, yang terletak di bawah gunung, dilaporkan tidak mengalami kerusakan serius. Iran, di sisi lain, telah lama dituduh mengembangkan senjata nuklir di bawah kedok program energi sipil. Kematian ilmuwan seperti Fereydun Abbasi, yang pernah disangsi PBB karena dugaan keterlibatan dalam penelitian senjata nuklir, dan Mohammad Mehdi Tehranci, yang terkait dengan program Ahmad, dianggap sebagai pukulan besar bagi ambisi nuklir Iran. Namun, Iran bersikeras bahwa program nuklirnya untuk tujuan damai dan menuduh Israel serta Amerika berusaha menghambat kemajuan ilmiah mereka. Serangan ini memicu reaksi keras dari komunitas internasional. Amerika, meskipun menyangkal keterlibatan langsung, diketahui telah diberitahu sebelumnya oleh Israel. Presiden Donald Trump dalam unggahan media sosial menyatakan bahwa Iran diberi kesempatan berulang kali untuk mencapai kesepakatan nuklir, tetapi gagal melakukannya. Menteri Luar Negeri Iran menyalahkan Amerika sebagai pendukung utama Israel, memperingatkan bahwa Washington juga akan bertanggung jawab atas konsekuensi serangan ini. Di dalam negeri, Iran menghentikan pembicaraan nuklir dengan Amerika, yang dijadwalkan pada 15 Juni, dengan anggota parlemen Alaeddin Borojerdi menyatakan bahwa Iran tidak akan melanjutkan negosiasi sampai pemberitahuan lebih lanjut. Mantan Presiden Mohammad Khatami menyerukan PBB untuk mengutuk tindakan kriminal Israel dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Sementara itu, di Israel, keadaan darurat dideklarasikan dengan jutaan warga berlindung di bunker saat serangan balasan Iran terjadi. Postingan di platform X dari akun resmi Israel menegaskan bahwa serangan mereka hanya menargetkan situs militer dan nuklir, bukan warga sipil, sebagai respons terhadap serangan Iran yang dianggap menargetkan warga sipil Israel. Namun, laporan Iran menyebutkan bahwa serangan Israel juga menghantam kawasan permukiman, menyebabkan kematian warga sipil, termasuk anak-anak. Konflik ini telah membawa kawasan Timur Tengah ke ambang perang total. Dengan kematian petinggi militer dan ilmuwan nuklir, Iran kehilangan sebagian besar kepemimpinan strategisnya, tetapi semangat jihad dan dukungan dari kelompok-kelompok seperti Hezbollah dan Houthi tetap menjadi ancaman serius. Israel, dengan keunggulan teknologi dan intelijennya, mungkin telah berhasil memperlambat program nuklir Iran, tetapi harga yang harus dibayar adalah eskalasi yang tidak terkendali. Pertanyaan kini adalah, siapa yang akan meluncurkan serangan nuklir lebih dulu? Israel, yang diyakini memiliki ratusan hulu ledak nuklir, berada dalam posisi defensif dengan bunker-bunker canggihnya. Namun, Iran, dengan ideologi jihad dan jutaan pendukungnya, memiliki kemampuan untuk melancarkan perang asimetris yang sulit diprediksi. Bom bunuh diri, serangan siber, atau infiltrasi ke wilayah Israel bisa menjadi senjata Iran untuk membalas dendam. Kini, Israel menghadapi perang yang sesungguhnya setelah beberapa bulan latihan di Gaza. Lawannya, Iran, negara para mullah yang hampir seluruh lelaki dewasanya sudah dibayat untuk berjihad. Dengan kepercayaan tingkat dewa untuk urusan teknologi perang dan intelijen, Benjamin Netanyahu menganggap Iran bisa dilumpuhkan dengan membunuh para pemimpinnya. Sementara dunia menyaksikan dengan napas tertahan, satu hal jelas, konflik ini telah mengubah dinamika Timur Tengah dan dunia. Yang jelas, Iran tidak sendirian. China dan Rusia sudah bersiap di belakang. Israel juga pasti di-backup sekutu utamanya, Amerika. Kotak Pandora telah terbuka, dan apakah kawasan ini akan tenggelam dalam kehancuran yang memicu Perang Dunia Ketiga, atau akan ditemukan jalan menuju deeskalasi? Hanya waktu yang akan menjawabnya.